Kenapa emak teh maksain bikin pesta pernikahan? Padahal uang emak di tabungan tinggal 50 juta lagi. Emak ingin kamu bahagia. Tanah emak jual untuk pesta kamu. Sawah emak jual untuk nambahin beli rumah ini. Ketiban gajah kamu baru tahu. Kalau cuma berenam aja, Bu. Kurang seru, Bu. Iya, Bu. Ajak Cindy aja, biar dia bisa lebih dekat sama kita. Jangan perempuan dong, Bu. Tambahin peran laki-laki aja. Ajak Iwan, Bu. Katanya Iwan mau ikut. Ajak teman-teman Dadasa yang lain ikut, Bu. Iya, Bu, biar tambah seru. Kalau Ibu sih terserah kalian aja. Ya juga, Bu. Masa drama cuma 6 orang? Saya juga setuju, Bu. Makin banyak anak-anak yang ikut, ceritanya pasti makin lebih seru. Kalau gitu, segera ajak mereka bergabung secepatnya. Dan buatkan perannya. Harus cepat, karena waktunya pendek. Minggu depan, kalian sudah harus latihan paskibra. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya sudah, Denny. Ayo tulis lagi. Kebayang gak sih? Si aku punya warung nasi. Kebayang, Kang Dadang. Saya emang gak kebayang, Nih, Kang Dadang. Ini Akum. Ini warungnya nih. Ada warung, ada Akum. Gampang kok ngebayanginnya, Kang Dadang. Kum, kalau kamu benar-benar jadi buka warung, saya terpaksa harus menerima lamarannya Dokter Clara, Bu Guru Yola, Entin untuk jadi istri saya. Nggak capek ya kalau ngayal ketinggian ya? Berhayal gimana? Memang bener kok selama ini mereka saya tolak-tolakin. Karena saya nggak mau pisah dari kalian. Hebatnya otaknya dia ya, bisa menahan kegilaan gitu. Nggak, kenapa sih kalian nggak buka kios juga? Kita kan punya modal. Dan ini kesempatan kita untuk mengembalikan kehidupan kita sebagai kepala rumah tangga. Saya buka warung nasi, kamu Ceng bisa buka. Saya buka kios orang-orang stres. Nanti saya jualnya yang kayak orang ini nih, Dadang, Tatang, sama si Dudung. Saya serius, Ceng. Dang, kamu bisa buka toko emas. Kum, kalau mas saya gampang. Tinggal buka pintu depan rumah saya, selesai. Terus kalau begitu, Idoy teh buka kios apa? Idoy ikut saya. Asik. Kemana, Kum? Kamu ikut saya di warung nasi. Oke, Kum. Kum, kamu itu tes sekolahnya pinter, tapi kamu tidak pinter, Kum. Gimana sih kamu pedut? Kalau sekolahnya pinter, berarti dia pinter. Enggak, kamu salah, Ceng. Kamu yang salah, pedut. Akum itu pinter, tapi dia tidak pinter. Ah, gimana sih? Percuma saya jelasin kamu nggak paham. Kum, ada orang yang dilahirkan punya bakat dagang. Ada juga orang yang dilahirkan punya bakat melukis misalnya. Tapi ada juga orang dilahirkan punya bakat copet. Nih, Aceng. Jangan salah, Kum. Ada juga orang yang punya bakat tukang pamer, terus gelo. Nih, kayak pedut nih. Dadang. Lagi ngomongin apaan sih, Kum? Saya juga nggak tahu, Doi. Saya ketawa aja. Pintunya sudah kamu kunci? Udah, Mak. Males aja emak kalau ada orang yang datang ke sini. Mak, Mang Maman teh bilang kalau sawah yang di Cikadu udah dijual. Kenapa emak teh maksain bikin pesta pernikahan? Padahal uang emak di tabungan tinggal 50 juta lagi.
Emak ingin kamu bahagia. Tanah emak jual untuk pesta kamu. Sawah emak jual untuk nambahin beli rumah ini. Tapi kenapa kita maksain untuk beli rumah ini, Ma? Rumah kita yang di Cidahu juga udah bagus. Di sana emak nggak punya teman deh. Di sini semua orang kenal emak. Emak dihormati. Emak sudah pestain kamu, sudah nikahin kamu. Tugas emak sudah selesai. Emak masih ada uang tabungan 50 juta. Umur emak nggak panjang lagi deh. Emak masih bisa ninggalin rumah ini buat kamu. Emak ya ngomong kayak gitu. Naik terus ya, Ce, tiap bulannya? Saya mah jualnya ikutin harga belanjaan di pasar atuh, Ce. Pengennya juga jual murah, biar dagangan saya teh cepat habis. Gulanya teh setengah kilo aja, Ce. Dia milikmu, tapi dia cinta aku. Kau boleh memilikinya, tapi hatinya hanya untukku. Dia wanita perebut suami orang. Nggak tau malu ya, Ce? Masih aja ngerjajar suami saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ce Yuyun? Punten, Ce. Ce Yuyun teh belum bayar kopi sama gulanya. Astagfirullahaladzim. Maaf, Ce. Gara-gara perempuan gini tadi, saya teh jadi lupa. Ini, Ce. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayak bukan bapak. Kenapa sih Kang Koswara sekarang berubah? Tiap hari jadi SMS terus. Karena sayang, Bu. Mencurigakan. Makasih ya, Bu. Kang, cara ngitungnya bagaimana? Cara ngitung harga per pohonin? Iya, Kang. Saya nggak tahu orang lain menghitungnya bagaimana. Tapi saya punya hitungan sendiri nih. Cara menghitungnya bagaimana? Kita anggap saja satu buah pohon bisa panen 100 kilo. Ini mah contoh nih. Iya, Kang. Harga mangga termurah per kilonya berapa nih? Kalau mangga sedang banyak, sedang musim, kita anggap saja harga mangga Rp5.000 per kilonya nih. Kita tawar putiknya Rp2.000 per kilo. Rp2.000 dikali 100 kilo. Rp200.000 nih. Apa mereka mau, Kang? Kenapa enggak nih? Mereka mah nggak punya resiko atuh. Resikonya semuanya di tangan kita nih. Kalau putiknya gugur semuanya, mereka sudah terima uang nih. Kalau mangganya diserang hama, gagal panen, mereka mah nggak rugi apapun nih. Kalau panennya 1 ton? Di balik resiko yang besar, pasti ada keuntungan yang besar nih. Itu namanya prinsip ekonomi. Kalau mau jadi naga sekalian. Kalau mau jadi cacing sekalian, Nin. Iya, Kang.
Nggak nyangka ya. Dari kecil dulu kita selalu berempat, main kemana-mana berempat, jalan kemana-mana bareng. Akhirnya harus berpencar juga. Dulu kita juga pernah mencar lama, Ceng. Dadang di Bandung kerja di toko sepatu, kamu di Bogor jualan mie ayam. Saya sama Ido ikut Kang Tisna proyek di Jakarta. Emang Kang Tisna ngajak kita lagi, Kum? Cerita dulu, Doy. Oh. Tapi menurut saya, kalau buka warung nasi itu kan berarti permanen. 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Yang saya khawatir, kasihan saya sama Acing. Kalau saya ledekin gak ada yang belain. Kamu yang bakal kesepian, pedut. Kalau misalnya aku nggak ada, saya teh males jalan sama kamu. Tiap hari kamu tidur di depan pintu rumah saya. Nungguin saya pulang, tapi nggak ketemu sama saya. Karena saya tidurnya tuh di rumah Dokter Clara, di rumah Bu Yola, di rumah Entin. Ganti-gantian. Ngapain tidur di depan pintu, Kang Dadang? Nanti keinjek kamu. Tuh, dengerin tuh nasihat Idoy. Kalau begitu, saya mencalonkan diri jadi kepala desa. Dan kalau saya terpilih jadi kepala desa, urusan pertama saya menggusur warung nasinya si Aku. Kalau warung nasinya sudah tergusur, saya berhenti jadi kepala desa. Dan kalian boleh mengadakan pemilihan kades lagi. Udah bener-bener gelo dia, Nya. Itu jahat namanya Kang Dadang, nggak boleh. Boleh, Doy. Kan saya kepala desa. Bebas atau mau ngapain juga. Kalau saya jadi kepala desa, kan saya gusur warung nasinya si Aku. Setelah digusur, kan kita kumpul lagi. Ya kan? Nah, saya berhenti jadi kepala desa. Kamu jadi wakil saya, Doy. Jadi ketika saya berhenti, kamu jadi kadesnya. Ya kan? Oke, Kang Dadang. Kalau saya jadi kades, warung nasinya Akum saya buka kembali.